Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qadrullah bidin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ana masih bisa menyampaikan sebuah ilmu yang bermanfaat, yaitu tentang cara memandikan jenazah. Qadrullah bidin, hari ini anak dari kelompok 1 ingin menyampaikan sebuah ilmu, itu tentang cara memandikan jenazah. Kita lanjut di selanjutnya, hukum memandikan mayit. Memandikan mayit hukumnya yaitu fardu kifayah, sebagaimana yang kita tahu. Lalu siapakah yang memandikan mayit? Yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayitnya. Lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat si mayit. Sebagaimana yang memandikan jenazah Nabi SAW adalah Ali radhiyallahu anhu dan kerabat Nabi. Ali mengatakan, aku memandikan Rasulullah SAW dan aku memperhatikan jasad beliau seorang tidak ada celahnya. Jasad beliau bagus ketika hidup maupun ketika sudah wafat. Dan yang menguburkan beliau dan menutupi beliau dari pandangan orang-orang, ada 4 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadl bin Al-Abbas, dan Saleh pembantu Rasulullah SAW. Aku juga membuat liang lahat untuk Rasulullah SAW. Dari atasnya diletakkan batu bata, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1467, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Masih di siapakah yang memandikan mayit? Dan wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah wanita dimandikan oleh wanita, karena kecuali suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan wajib menjaga aurat. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, kepada siapa boleh kami tampakkan dan kepada siapa tidak boleh ditampakkan? Rasulullah pun menjawab, tutuplah auratmu kecuali pada istrimu atau wanitamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2794, dikatakan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Kita masuk ke tahap tata cara memandikan mayit. Di sini pertama yaitu memaskan persendian si mayit. Syekh Abdullah bin Jibril mengatakan, adapun memaskan persendian hikmahnya untuk memudahkan ketika dimandikan. Caranya dengan merentangkan tangannya, lalu ditekuk, dan direntangkan pundaknya, lalu ditekuk, kemudian pada tangan yang satunya lagi. Demikian juga dilakukan pada kaki, kakinya dipegang, lalu ditekuk, kemudian direntangkan sebanyak 2 kali atau 3 kali sampai ia mudah untuk dimandikan. Oke, kita selanjutnya yang kedua, yaitu membaringkan di atas ranjang pemandian atau papan kayu. Yang ketiga, melemaskan pakaiannya sebelum dimandikan. Pakaian si mayit dilepas dan diganti dengan kain yang dapat menutupi seluruh auratnya. Dan untuk batasan auratnya laki-laki juga, untuk jenazah laki-laki batasannya dari pusar sampai lutut. Jika untuk perempuan adalah seluruh tubuhnya. Oke, lanjut di sini alat untuk memandikan si mayit. Di sini ada alat-alatnya. Yang pertama ada sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran dan penyakit. Yang kedua, masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. Yang ketiga, spons penggosok atau kain untuk membersihkan badan si mayit. Yang keempat, kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. Yang kelima, ada daun sidr atau daun bidara. Jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuri rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo. Yang keenam, 1 ember sebagai wadah air. Yang ketujuh, 1 ember sebagai wadah air kapur barus. Yang ke-8, ada gayung. Yang ke-9, kain untuk menutupi aurat si mayit. Yang ke-10, ada handuk. Yang ke-11, ada plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang terdapat pada si mayit. Yang ke-12, ada gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang. Selanjutnya, nah tadi kan ada penjelasan tentang daun bidara. Apa sih daun bidara itu?
Daun bidara itu sebagai pengobatan ruqyah biasanya, itu pengobatan ruqyah, dan juga sebagai penangkal sihir, dan juga dapat digunakan untuk kesehatan yang lain. Oke, selanjutnya yaitu membersihkan badan si mayit. Membersihkan badannya dari kotoran, terutama yang keluar dari kemaluan dan dubur si mayit. Orang yang membagikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan untuk melindungi tangannya ketika membersihkan kotoran dari tubuh si mayit. Selanjutnya, melepas ikatan rambut jenazah. Ini hanya bagi perempuan, namun bagi laki-laki tidak perlu. Selanjutnya, mewudukan seperti berwudu untuk sholat. Selanjutnya di sini ada membasuh kepalanya, menggosok tubuh dengan sidr atau semacamnya seperti sabun. Dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya, lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kanan, lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kiri, lalu bagian belakang sebelah kanan, lalu bagian belakang sebelah kiri. Selanjutnya, kemudian dihilangkan bekas sidr atau bekas sidr sabun dengan air dari ujung kepala hingga bawah kakinya. Lalu memandikannya dalam jumlah yang ganjil, dimulai dari anggota tubuh bagian kiri, bagian kanan, bagian kanan, baru kemudian dari bagian yang kiri. Selanjutnya, membasuh kembali, dibasuh kembali seluruh tubuh si mayit. Setelah itu membasuh seluruh tubuhnya 3 kali dengan air murni, makkorah, dicampur dengan sedikit kapur baru sebagai suatu hal yang sunnah. Selanjutnya, mensisirkan rambut si mayit untuk jenazah wanita. Setelah disisir rambutnya dikepang menjadi 3 dan diletakkan di belakang kepalanya seperti tadi yang melepaskan ikatan rambut. Maka di sini disisir rambut hanya untuk bagi jenazah si mayit wanita. Lalu di sini ada mengeringkan tubuhnya dengan handuk setelah dimandikan. Proses yang panjang, dikasih daun sidr, sabun, sampo dan lain-lain. Maka tahap terakhirnya yaitu dikeringkan dengan handuk. Lalu selanjutnya mungkin sekian yang bisa Ana sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun salah kata dalam penyampaian, itu kesalahan hanya datang dari dan juga syaitan. Kebenaran hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.